warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, kali ini kembali lagi bersama kakak Agnes Milestandi. Nah, kali ini kita masih akan membahas mengenai himpunan. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini, siswa diharapkan mampu memahami dan menguasai mengenai operasi himpunan dan juga komplement himpunan. Nah, materi yang dibahas pada video pembelajaran kali ini meliputi yang pertama ada irisan himpunan, yang kedua ada gabungan himpunan, kemudian ada selisih himpunan, dan yang terakhir ada komplement himpunan. Yang pertama yaitu operasi himpunan irisan himpunan. Nah, irisan himpunan disebut juga intersection. Kemudian, jika P dan H beririsan, artinya himpunan elemen-elemen yang menjadi anggota himpunan P juga menjadi anggota himpunan H. Nah, operasi irisan dinotasikan dengan tanda seperti ini. Kemudian, nah ini cara bacanya bagaimana? Cara bacanya yaitu P irisan H, yaitu X, di mana X anggota P dan X anggota H. Nah, P irisan H dibaca seperti ini ya, P irisan atau interseksi H. Nah, selanjutnya yaitu contoh irisan himpunan. Nah, soalnya yaitu diketahui himpunan-himpunan sebagai berikut. Yang pertama ada himpunan semesta S. Nah, himpunan semesta S itu yang ini. Nah, himpunan semesta S itu mulai dari 1 sampai dengan 10. Kemudian himpunan P yaitu himpunan bilangan ganjil dalam himpunan semesta. Nah, jadi himpunan P itu yang perlu digarisbawahi yaitu bilangan ganjil. Nah, diingat-ingat. Kemudian himpunan H yaitu himpunan bilangan prima. Nah, kemudian tentukan irisan himpunan P dan H serta gambarlah diagram Venn-nya. Nah, yang pertama kita harus mendata anggotanya untuk himpunan P dan H. Nah, himpunan P tadi yaitu himpunan bilangan ganjil dalam himpunan semesta. Nah, jadi himpunan P itu himpunan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian H itu himpunan bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangannya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, jadi himpunan bilangan prima itu ada 2, 3, 5, dan 7. Kemudian P irisan H. Nah, kita cari anggota yang termasuk himpunan P dan juga termasuk himpunan H, yaitu 3, 5, dan 7. Nah, lalu diagram Venn-nya ini di sebelahnya ini diagram Venn-nya. Nah, anggota P-nya, P tadi ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian H-nya ada berapa? H-nya tadi ini 2, 3, 5, 7. Nah, kemudian P irisan H. Seperti pada video pembelajaran sebelumnya, nah daerah irisan itu yang ini. Nah, irisannya berapa? 3, 5, dan 7. Kemudian di dalam kotak ini yang tidak termasuk dalam lingkaran-lingkaran himpunan itu masuk himpunan semesta. Nah, himpunan anggota himpunan semesta yang tidak masuk himpunan P dan H dituliskan di luar himpunan P dan H, tetapi masih dalam himpunan semesta atau dalam satu kotak itu. Nah, ini ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Jadi seperti itu ya. Oke, next. Nah, operasi himpunan yang kedua yaitu gabungan himpunan. Nah, operasi gabungan dua himpunan yaitu membentuk himpunan baru yang anggotanya meliputi semua anggota dua himpunan yang digabungkan. Gabungan himpunan P dan H dilambangkan seperti ini. Jadi lambangnya itu seperti ini, seperti huruf U.
Nah, kemudian jika ditulis notasi pembentuk himpunan, nah P gabungan U itu ditulis notasinya seperti ini. Ini cara bacanya X, di mana X anggota P atau X anggota H. Selanjutnya contoh gabungan himpunan. Nah, contohnya disajikan A itu anggota himpunannya ada 0, 1, 2, dan 3. Lalu B-nya itu ada 3, 4, dan 5. Kemudian gabungan itu berarti semuanya yang termasuk himpunan A dan juga termasuk himpunan B, semuanya digabungkan. Nah, lalu di himpunan A ini ada 3, himpunan B juga ada 3. Lalu bagaimana? Nah, jika sama cukup ditulis satu saja, sehingga gabungannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, gambar diagram V-nya yaitu seperti pada gambar ini ya. Nah, A itu 0, 1, 2, 3. B-nya juga sama, 3, 4, 5. Nah, di sini karena tadi 3-nya sama, nah berarti 3-nya ini di dalam sini. Seperti itu. Nah, operasi himpunan yang ketiga yaitu selisih himpunan. Selisih disebut juga difference. Himpunan A dan B yaitu himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Nah, selisih himpunan dinotasikan ini seperti ini. A dikurangi B. Nah, jika ditulis notasi pembentuk himpunannya itu seperti ini. Nah, ini cara bacanya bagaimana? A selisih B sama dengan X, di mana X anggota A tetapi X bukan anggota B. Kemudian yaitu contoh dari selisih himpunan. Nah, diketahui himpunan A-nya yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian himpunan B-nya 1, 3, 5, 7, 9. Maka A dikurangi B berapa? Nah, A dikurangi B berarti anggotanya itu yang termasuk A tetapi bukan anggota B. Nah, jadi kalau di B ada 3, berarti 3 di sini dicoret. Di sini ada 5, berarti 5 juga bukan. Di sini ada di B ada 7, berarti di A itu 7-nya bukan. Kemudian nah, sudah ya. Nah, sehingga A dikurangi B yaitu 2 dan 11. Nah, karena itu termasuk anggota A tetapi bukan anggota B. Yang terakhir yaitu komplement himpunan. Komplement himpunan P adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan P. Nah, di sini perlu digarisbawahi. Kemudian, komplement himpunan P dilambangkan dengan P pangkat C atau P aksen yang dibaca komplement P. Nah, kemudian jika ditulis notasi himpunannya yaitu komplement P yaitu X, di mana X anggota semesta dan X bukan anggota P. Kemudian yaitu contoh komplement himpunan. Nah, contohnya S merupakan bilangan kelipatan 3 antara 0 hingga 25. Sedangkan himpunan A merupakan bilangan kelipatan 6 dalam himpunan semesta. Tentukan komplement dari himpunan A. Nah, himpunan semestanya kita perlu mendata anggotanya terlebih dahulu. Nah, S-nya tadi kelipatan 3 antara 0 dan 25. Nah, kita tulis dulu, yaitu S-nya ada 3, 6, 9, dan seterusnya ini ya. Kemudian A-nya itu bilangan kelipatan 6 dalam himpunan semesta. Nah, berarti yaitu ada 6, 12, 18, dan 24. Nah, jadi A komplementnya itu berapa? A komplement itu berarti termasuk anggota dalam semesta tetapi bukan anggotanya A. Berarti kita cari yang bukan termasuk A. Kalau di A ada 6, berarti 6 itu tidak termasuk. Kemudian jika di A ada 12 tidak termasuk. Ada 18 di A, berarti tidak termasuk.
dan ada 24 di A, berarti tidak termasuk. Berarti tinggal berapa? Yaitu 3, 9, 15, dan 21. Nah, ini dia A komplement. Nah, kemudian ini contoh soal dalam kehidupan kontekstual ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soalnya yaitu dari 45 siswa. Nah, jika soal cerita, kita perlu mengidentifikasinya satu persatu soalnya. Dari 45 siswa. Berarti 45 siswa ini N-nya yaitu 45. Kemudian dari 45 siswa kelas 7 diperoleh keterangan sebagai berikut. 25 siswa gemar musik. Nah, jadi musik ini masuk himpunan yang pertama ya, yaitu jumlahnya N musik itu ada 25. Kemudian 35 siswa gemar olahraga. Nah, jadi N-nya O itu ada 35. Jadi kita misalkan untuk musik itu lambangnya M dan untuk olahraga itu O. Dan 8 siswa tidak gemar keduanya. Jadi tidak suka keduanya itu ada 8. Maaf, ini masuk gambar ya 8-nya. Nah, kemudian tentukan banyak siswa yang hanya menyukai olahraga saja. Nah, jadi gambarnya diagram Venn itu seperti ini. Yang ini ya gambar diagram Venn. Nah, ini mohon maaf tadi 8-nya ini harusnya di luarnya kotak ya, di luarnya diagram. Nah, M tadi kan 25 jumlahnya, yang olahraga 35. Dan yang tidak suka keduanya itu ada 8. 8-nya itu masuk himpunan semesta tapi di luarnya dari himpunan M dan O. Nah, kemudian pasti ada di antara M dan O itu yang suka keduanya. Nah, kita misalkan di sini itu X. Nah, sehingga jika irisannya itu dimisalkan X, berarti M-nya itu tinggal 25 dikurangi X ini. Nah, kemudian O-nya juga sama, yaitu 35 dikurangi X. Nah, dari sini bisa dipahami nih? Oke. Kemudian, kita masuk ke perhitungannya. Nah, jadi dari 25 dikurangi X ini ditambah X ditambah 3, 5 dikurangi X ditambah 8, itu totalnya 45. Karena tadi siswanya tadi jumlah keseluruhannya jadi 45. Nah, kemudian kita operasikan 25 ditambah 35. Itu totalnya ada 60 ditambah 8. Nah, ini min X ditambah X dikurangi X. Nah, X-nya ini hilang. Jadi tinggal X saja. Min X sama dengan 45. Nah, 60 tambah 8 jadi 68 dikurangi X sama dengan 45. Nah, 68 45 ini pindah ruas jadi negatif seperti ini. Nah, sama dengan X. Negatif X jika pindah ruas akan menjadi positif. Nah, X-nya menjadi positif. Nah, 68 dikurangi 45 itu dapat 23. Nah, ini juga dapat dituliskan X-nya di ruas kiri dan 23-nya di ruas kanan. Nah, sehingga jika X-nya ini ada berapa itu? 23. Nah, sehingga yang hanya suka olahraga itu 35 dikurangi 23. Jadi ada 12 siswa yang hanya gemar olahraga. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.